Bagaikan roti yang diberkati, dipecah lalu dibagi. Itulah hidup yang ekaristis, diutus untuk berbagi. Berbagi, mari kita berbagi. Semua harta yang kita punya adalah titipan Tuhan. Betapa indah bila berbagi pada yang papa dan miskin. Berbagi, mari kita berbagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang maha baik, Engkau telah menderita sengsara bagi kami, namun Engkau telah bangkit juga bagi kami. Ajarlah kami untuk memahami makna kebangkitan-Mu. Hadirlah bersama dengan kami dalam pembelajaran hari ini, bersama teman dalam kegiatan belajar sekarang ini, agar kami semakin percaya dan mengimani kebangkitan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Itu ditulis oleh surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 8 ayat 11 sampai dengan 16. Dalam surat itu, Rasul Santo Paulus menjelaskan kepada kita bahwa karunia yang berbeda-beda itu layak kita miliki untuk kemudian menjadi pelayan dalam gereja. Pada materi pembelajaran hari ini dengan tema dari bukumu jilid 8 yang sudah direvisi, itu halaman 136, tentang pelayanan gereja sebagai paguyuban. Gereja yang kita kenal dan kita ketahui, kalau ditulis dengan tulisan huruf besar, huruf kapital, itu artinya gereja sebagai paguyuban, lingkungan atau kring begitu. Kalau ditulisnya dengan huruf kecil, itu artinya gedung gereja. Begitu anak-anak? Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana surat Rasul Santo Paulus ini pada ayat 11. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Surat Santo Paulus itu menegaskan bahwa di dalam gereja ada yang bertugas sebagai pengajar. Guru-guru katekis, guru-guru sekolah minggu itu pengajar. Sebagai gembala itu romo, pastor, imam, uskup. Gitu. Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Gereja itu tubuh Kristus, Yesus sebagai kepala. Dan anggota-anggotanya adalah kita semua. Untuk itu kita taat pada Yesus. Ayat 13 sekarang. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan iman yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
ada pembelajaran, ada pengajaran agar mencapai kepenuhan iman dalam Kristus. Tujuannya adalah ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kalau kita beriman pada Yesus itu ikuti pengajaran yang benar, yang tepat. Yang mana yang menyesatkan? Kalau kamu mengikuti ajaran yang tidak benar. Misalnya kamu ikut geng motor, itu ajarannya nggak benar. Kamu ikut permainan jarengkung, itu tidak benar. Kamu ikut memanggil-manggil setan, itu ajaran sesat. Begitu anak-anak? Iya. Yang terakhir sekarang ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Kristus itu kepala gereja. Gereja itu mempunyai tugas pokok. Tugas pokoknya ada 5. Diakonia, itu pelayanan. Hati-hati, diakonia ini tidak sama dengan prodiakon yang dalam gereja yang membantu romo dalam perayaan Eucharistia, itu namanya prodiakon. Ini tugas gereja itu diakonia. Yang kedua, koinonia atau persekutuan. Liturgia, pengudusan. Kerigma, itu pewartaan. Martiria, kesaksian. Nah, keterangannya sekarang, diakonia itu apa? Pelayanan. Pelayanan yang dimaksudkan adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Misalnya poliklinik, rumah sakit, dana solidaritas, yayasan yatim piatu, yayasan orang jompo, panti asuhan, rumah jompo, dan seterusnya. Nah, Keuskupan Agung Jakarta mempunyai rumah sakit namanya Rumah Sakit Santo Carlos, itu di Jalan Salimba. Itu untuk pelayanan. Dalam tugas gereja namanya diakonia. Berikut yang kedua, koinonia, persekutuan. Karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Contohnya itu kelompok Legio Maria. Di situ ada teks doa Tessera Legio Maria. Legio Maria itu semacam tentara Maria begitu ya, yang bekerja secara tulis ikhlas untuk karya-karya pewartaan. Misalnya ikut mengajar sekolah minggu, misalnya ikut membantu koster di gereja, misalnya ikut mengunjungi orang sakit, dan seterusnya. Kelompok lain misalnya ME, Marriage Encounter, itu pasangan suami istri, wanita Katolik, lingkungan atau kring. Nah, lingkungan itu yang biasanya ada doa di lingkungan. Berikutnya, liturgia, menguduskan. Liturgi itu apa? Karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat secara personal maupun sosial, baik yang sakramen maupun yang bukan sakramen. Contohnya perayaan Eucharistia atau Misa Kudus, doa jalan salib, doa rosario. Nah, itu tugas-tugas gereja di bidang liturgi. Gambar di situ adalah gambar Romo dan Mestinar yang sedang Misa Kudus. Berikut pewartaan. Kerigma, karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk pewartaan, pengajaran iman, dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan. Contohnya apa? Pelajaran calon komuni pertama, pelajaran calon baptis, sekolah minggu atau sekolah bina iman. Gambar di samping itu anak-anak menerima komuni pertama. Sebelum menerima komuni pertama, ikut pembelajaran dulu. Nah, prosesnya itu disebut pewartaan. Berikut martiria. Martiria itu apa? Itu kesaksian hidup, yaitu karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta
dalam menjadi saksi Kristus bagi dunia. Nah, martirnya ini atau kesaksian ini, misalnya martir putih itu Ibu Teresa dari Kalkuta, itu menempuh cara hidup yang benar. Martir merah itu orang yang dibunuh karena mengimani Yesus Kristus. Misalnya Santa Agnes, Santo Stefanus, begitu ya. Nah, berikut sekarang tugasmu. Tugasmu adalah mengikuti misa secara online di rumah masing-masing. Tulis beberapa hal berikut ini. Yang pertama, channel apa yang kamu ikuti? Misalnya TVRI atau Keuskupan Agung Jakarta atau Hidup TV. Kalau paroki misalnya Paroki Aloysius Gonzaga atau Paroki Kalvari atau Paroki Yohanes Maria Vianney, kamu tulis. Kapan kamu mengikuti? Hari Minggu, tanggal berapa, bulan berapa? Siapakah yang memimpin misa? Romo siapa? Tulis namanya. Atau oskop siapa? Tulis namanya. Nah, bacaan Injilnya juga ditulis. Ayat berapa, bab berapa. Pesan singkat khotbahnya kamu tulis kira-kira 5 kalimat. Begitu anak-anak, jelas? Ya, baik. Sekarang kita akan tutup dengan doa penutup dan lagu penutup. Nah, lagu penutupnya itu lagu dalam pewartaan sekolah minggu. Selamat datang di sekolah minggu pada anak-anak yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami, dan bersama pujilah Tuhan pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu muka suka datang pula. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami haturkan sembah syukur kehadapan-Mu atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran ini. Engkau telah menganugerahkan gereja yang menghadirkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat bagi kami. Bantulah kami agar kami tetap mengimani Yesus Kristus Sang Putra itu sampai akhir zaman nanti, sehingga kami selamat sampai di pangkuan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.